Hai semua, kembali lagi bersama kami. Di video kali ini, kami akan merangkum sebuah film asal Cina yang berjudul Secret Word. Film ini mengisahkan sepasang muda-mudi yang bersahabat sedari kecil, di mana keduanya saling memendam rasa, namun mereka sama-sama tidak berani mengungkapkannya. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari simak videonya sampai habis. Yu Chizi adalah gadis bawel dan manja yang selalu mengandalkan sahabatnya yang bernama Don Bowen untuk menyelesaikan masalahnya. Saat senam pagi di sekolah, Don Bowen dan Yu Chizi menolong siswi bernama Si Jiali yang jatuh pingsan. Namun, sesampainya di ruang UKS, Si Jiali ternyata hanya pura-pura pingsan. Kemudian Si Jiali mengajak Yu Chizi bolos dan pergi ke ruang teater. Sepulang sekolah, Yu Chizi memberitahu jika Si Jiali nampaknya menyukai Don Bowen. Namun Don Bowen tidak mempedulikannya. Seperti hari-hari biasanya, Don Bowen menumpang makan di rumah Yu Chizi. Namun Yu Chizi sering kali merasa iri karena ibunya nampak lebih sayang kepada Don Bowen ketimbang dirinya. Di sekolah, Don Bowen ternyata diam-diam menaruh perasaan kepada gurunya yang bernama Ibu Li. Demi mencuri perhatian Bu Guru Li, Don Bowen berjuang keras di mata pelajaran yang Bu Guru Li ajarkan. Suatu ketika, saat mengantarkan tugas esai kepada Bu Guru Li di ruangan guru, Don Bowen melihat ponsel Bu Guru Li berdering mendapat panggilan masuk dari seorang pria. Sepulang sekolah, Yu Chizi mencari keberadaan Don Bowen. Sementara Don Bowen diam-diam membuntuti Bu Guru Li yang nampak galau usai bertemu dengan seorang pria. Akhirnya Yu Chizi menemukan keberadaan Don Bowen yang tengah berduaan dengan Ibu Guru Li di pinggir danau. Melihat kejadian itu, Yu Chizi pun menjadi kesal. Setibanya di rumah, Yu Chizi menstalking Ibu Guru Li melalui akun media sosialnya. Di saat itu, ada seorang cowok bernama Heng Dao mengirimkan pesan dan mengaku satu sekolah dengannya. Tak lama berselang, Don Bowen datang dan menumpang makan di rumah Yu Chizi. Don Bowen mengeluhkan ayahnya yang sudah 2 hari tidak pulang dan ibu tirinya yang sering bertingkah seperti orang gila. Esok harinya, Heng Dao datang ke kelas untuk menemui Don Bowen alias Millie. Ternyata Yu Chizi menggunakan nama samaran Millie di akun sosmednya dan mengaku jika nama sebenarnya adalah Don Bowen. Di jam istirahat, Ibu Guru Li yang menilai Don Bowen berbakat memintanya untuk mengikuti kompetisi menulis esai. Saat akan pulang, Don Bowen melihat pacar Ibu Guru Li datang ke sekolah. Yu Chizi pun langsung menarik Don Bowen dan mengajaknya segera pulang. Sesampainya di rumah, Don Bowen bertemu dengan ibu tirinya. Don Bowen segera masuk kamar dan membuka internet. Beberapa saat kemudian, Yu Chizi menelpon dan memberitahu Don Bowen jika pacar Ibu Guru Li melamarnya dan mengajaknya pindah ke Beijing. Kemudian Yu Chizi menemukan sebuah foto dan buku diari lama milik ibunya. Di dalam buku itu disebutkan jika Ibu Yu Chizi dan Ibu Don Bowen dulunya pernah mencintai pria yang sama. Yu Chizi pun berpikir jika pria yang dimaksud adalah ayah dari Don Bowen. Keesokan harinya, Ibu Guru Li tidak masuk mengajar selama beberapa hari. Saat jam istirahat, Heng Dao kembali menemui Don Bowen di kantin. Tak lama berselang, Yu Chizi datang dan Don Bowen memberitahu Heng Dao siapa Millie yang sebenarnya. Karena kejadian itu, Yu Chizi menjadi marah kepada Don Bowen. Kemudian, Si Jiali datang dan menawarkan bantuan untuk mengetahui apakah Don Bowen menyukai Yu Chizi. Sepulang sekolah, Don Bowen menemui Si Jiali di gedung teater. Kemudian Si Jiali merayu Don Bowen dan memaksa untuk menciumnya. Di saat itulah Yu Chizi yang bersembunyi dan mengamati dari kejauhan berteriak histeris. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Yu Chizi bertemu dengan Heng Dao yang sedang bekerja. Kemudian Heng Dao menghampiri dan memberikan jus mangga kesukaan Yu Chizi. Setibanya di rumah,
Yuchizi melihat ibunya sedang menerima telepon dari ayah dan Bowen. Yuchizi pun mengambil kesimpulan jika ibunya hanya dimanfaatkan karena mencintai ayah dan Bowen. Di tempat lain, dan Bowen merasa resah karena terus memikirkan ibu guru Lee. Keesokan paginya, ibu tiri Don Bowen berniat menjual apartemen mereka. Kemudian Dan Bowen menceritakan kepada si calon pembeli jika ibunya mati di rumah itu. Di sekolah, Dan Bowen terus melamun memikirkan ibu guru Lee yang sudah berhari-hari tidak datang ke sekolah. Sepulang sekolah, Dan Bowen pergi ke danau meski hari sedang hujan. Dan tiba-tiba ibu guru Lee datang menghampirinya. Melihat Dan Bowen sudah basah kuyup, ibu guru Lee mengajak Dan Bowen mampir ke rumahnya yang tak jauh dari sana. Di sana Dan Bowen menemukan foto bu guru Lee yang sedang bersama pacarnya. Kemudian, ibu guru Lee meminjamkan baju untuk dipakai Dan Bowen dan mengajaknya makan mie bersama. Saat akan pulang, Dan Bowen bertemu dengan pacar bu guru Lee. Tak lama berselang, ibu guru Lee keluar dari rumah dan memberikan ponsel Dan Bowen yang tertinggal. Di saat itulah Dan Bowen mendapat kabar dari ibu Yuchizi jika ayahnya sedang dalam masalah. Akhirnya Dan Bowen beserta ibu guru Lee dan pacarnya datang. Ternyata ayah Dan Bowen yang dalam kondisi mabuk menabrak mobil orang lain di jalan. Beruntung pacar bu guru Lee bersedia meminjamkan uang untuk biaya ganti rugi. Di tempat lain, Yuchizi mendapati ibu tiri Don Bowen sudah berdiri di depan rumahnya. Kemudian Yuchizi berusaha mengusir ibu tiri Don Bowen yang menyelonong masuk ke dalam rumahnya. Di saat itulah ibu tiri Don Bowen mengamuk karena cemburu mengetahui kedekatan ibu Yuchizi dengan suaminya. Yuchizi pun segera masuk ke kamar dan berusaha menelpon ibunya. Setelah ibu tiri Don Bowen pergi, Yuchizi segera merapikan rumah. Tak lama berselang, ibunya beserta Don Bowen dan ayahnya datang. Yuchizi pun marah kepada Don Bowen, namun ibunya melarang. Yuchizi kemudian masuk ke kamar dan mengambil buku diari ibunya yang ia temukan. Dan Yuchizi pun meluapkan rasa kecewa pada ibunya yang dianggap lebih mementingkan Don Bowen dan ayahnya ketimbang dirinya. Esok harinya, ayah Dan Bowen merasa bersalah dan meminta untuk tidak menyalahkan ibu tirinya. Ternyata ayah Dan Bowen sering mabuk-mabukan karena rindu pada sosok mendiang ibu Don Bowen. Sesampainya di rumah, Don Bowen menemukan secarik surat yang ditinggalkan oleh ibu tirinya yang meminta maaf atas sikapnya. Dan sejak hari itu, Don Bowen tidak pernah datang lagi ke rumah Yuchizi. Liburan musim panas telah usai. Yuchizi memilih untuk pindah ke jurusan sains sedangkan Don Bowen tetap di jurusan sosial. Don Bowen pun kini mulai merindukan sosok Yuchizi yang biasanya selalu mengganggunya. Sepulang sekolah, Don Bowen datang ke toko buku untuk melamar pekerjaan sampingan. Di saat itu, si Jiali yang sedang dikejar-kejar oleh sekumpulan gadis datang dan bersembunyi. Setelah itu, Don Bowen pulang bersama si Jiali dan melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pelayan sebuah bar. Dan akhirnya Don Bowen diterima bekerja berkat bantuan si Jiali yang ternyata kenal dengan manajer bar tersebut. Kemudian si Jiali datang ke bar dan mengobrol dengan Don Bowen yang tengah bekerja. Mereka pun saling berbagi cerita dan kini menjadi akrab. Kemudian si Jiali menceritakan bahwa ia pernah berhenti sekolah selama 2 tahun karena mengidap suatu penyakit. Di sisi lain, Yuchizi berusaha menjauhi Don Bowen dan memilih untuk fokus belajar. Meski begitu, kabar jika Don Bowen dan si Jiali sering pergi ke bar juga telah sampai ke telinganya. Sedangkan Heng Dao masih saja sering memperhatikan Yuchizi. Suatu hari, Yuchizi mengajak Heng Dao pergi ke danau untuk mengusir kesepiannya. Saat dalam perjalanan pulang, Yuchizi kembali dihubungi oleh Don Bowen setelah sekian lama mereka tidak saling bertegur sapa. Malam
harinya, Dan Bawen datang ke rumah Yuchizi dan mulai memperbaiki sikapnya terhadap Yuchizi. Dan Bawen menceritakan jika ayahnya sudah berhenti mabuk-mabukan dan telah melunasi hutangnya. Saat membantu mencuci piring, Dan Bawen mengelap wajah Yuchizi yang terkena cipratan air. Kejadian itu membuat Yuchizi bahagia mendapat perhatian yang diberikan oleh Dan Bawen. Keesokan harinya di sekolah, Ibu Guru Lee kembali mengajar. Namun ia mengumumkan bahwa ia akan berhenti mengajar dan akan pergi ke Australia untuk melangsungkan pernikahan. Dan Bawen pun tertegun mendengar kabar tersebut. Setelah jam sekolah usai, Dan Bawen memberikan kado kenang-kenangan dan ucapan selamat kepada Ibu Guru Lee dan pacarnya. Dan dengan senyum bahagia, akhirnya ia melepaskan kepergian Ibu Guru Lee. Di malam Natal, si Jiali datang ke bar untuk ikut merayakannya. Di saat itulah Dan Bawen tersentuh melihat si Jiali yang berusaha bahagia meski ia merasa kesepian. Kemudian Dan Bawen datang menghampiri si Jiali dan mengucapkan selamat Natal. Setelah pesta perayaan usai, Dan Bawen berusaha menelpon Yuchizi namun tidak diangkat. Beberapa hari kemudian saat kembali masuk sekolah, Dan Bawen dan si Jiali mendapat hukuman karena ketahuan berada di bar. Si Jiali pun jatuh pingsan dan sejak kejadian itu ia tak pernah lagi masuk sekolah. Alur cerita kembali di saat malam Natal. Yuchizi pergi mencari keberadaan Dan Bawen dan mendapati sahabatnya itu sedang bersama dengan si Jiali di bar. Merasa cemburu, Yuchizi pun memfoto mereka berdua lalu melaporkannya kepada pihak sekolah. Beberapa hari kemudian, Yuchizi datang ke gedung teater untuk mendukung Hengdao yang tengah berlatih pementasan drama. Yuchizi pun mulai membuka diri dan ingin mengenal Hengdao lebih dalam. Setelah latihan selesai, Yuchizi dan Hengdao mengobrol berdua. Lalu Yuchizi meminta Hengdao meneriakkan kata-kata cinta kepadanya. Di saat itu, Yuchizi memejamkan mata dan berharap Dan Bawen yang melakukannya. Kemudian, Yuchizi meminta Hengdao menciumnya. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Dan Bawen. Saat makan malam di rumah, Dan Bawen meminta ayahnya untuk kembali berbaikan dengan ibu tirinya. Lalu Dan Bawen datang ke rumah Yuchizi dan membantunya mengerjakan PR matematika. Kemudian Yuchizi dibuat baper saat Dan Bawen mengatakan jika ia sebenarnya merindukan Yuchizi. Namun, tak lama kemudian, Dan Bawen menemukan foto dirinya dan si Jiali saat sedang di bar ada di dalam kamera milik Yuchizi. Karena takut, Yuchizi pun berbohong dan mengatakan jika kameranya sempat dipinjam oleh Hengdao. Pentas drama pun dimulai. Giliran Hengdao dan dua temannya tampil dan menari di atas panggung. Namun tiba-tiba saja Dan Bawen lari ke atas panggung lalu memukuli Hengdao dan membuat pertunjukan menjadi kacau. Di saat itulah Hengdao menyadari jika Yuchizi begitu mengkhawatirkan Dan Bawen. Malam harinya, Yuchizi meminta maaf karena membuat ibunya harus dipanggil ke sekolah karena kekacauan di pentas drama. Setelah itu, ibu Yuchizi menceritakan masa lalunya di mana ia berteman baik dengan ibu Dan Bawen dan mencintai pria yang sama yaitu ayah Yuchizi. Ibu Yuchizi menghalalkan segala cara untuk merebut hatinya, hingga akhirnya membuat ibu Dan Bawen menikahi pria lain sebagai pelarian. Di saat Yuchizi berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dan hal itu membuat ibu Yuchizi merasa tertekan. Namun ibu Dan Bawen tetap setia menemani dan ikut membantu merawat Yuchizi. Hal itulah yang membuat ibu Yuchizi menyesali perbuatannya dan merasa berhutang budi pada ibu Dan Bawen. Di suatu hari, Yuchizi dan Dan Bawen duduk berdua di dermaga yang dulunya sering mereka kunjungi.
Kemudian Yuchizi mengakui bahwa sebenarnya ia yang melaporkan Don Bawen dan si Jiali ke pihak sekolah. Dan Don Bawen pun mengatakan jika ia memukul Hengdao bukan karena hal itu. Lalu Yuchizi pun menanyakan siapa yang akan Don Bawen selamatkan jika ia dan si Jiali terjebur ke sungai. Namun Don Bawen menolak menjawabnya. Alur cerita kembali ke 7 tahun silam, di mana Yuchizi berpura-pura tenggelam dan berkata dalam hati siapa yang menolongnya akan menjadi pangerannya. Di saat itulah Don Bawen datang menolong dan sejak saat itu Yuchizi menyukainya. Dan filmnya pun tamat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika kamu suka video ini, jangan lupa klik like dan bagikan video ini ke teman-temanmu.